Selamat pagi anak-anak, selamat pagi juga untuk Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Hari Kamis tanggal 16 Juli, Pak Sigit akan menyampaikan pelajaran untuk tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keragaman budaya bangsaku untuk pembelajaran 1 yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, sebelum masuk ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, Pak Sigit hanya sedikit mengingatkan eh, yang namanya paragraf ya, dan kalimat. Ya. Kalau di sini ini ada 3 paragraf ya, 1, 2, 3 ya. Dalam satu paragraf atau alinea itu biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat ya. Kalau di paragraf 1 ini, alinea 1, ini ada 2 kalimat ya. Dari sini ini kalimat 1, di sini kalimat kedua. Itu dalam satu paragraf ya. Pak Sigit lanjutkan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Untuk lebih jelasnya, Pak Sigit akan memberikan contoh apa itu yang dinamakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Anak-anak bisa lihat yang kutipan bacaan sebagai berikut. Ya, di sini di buku kalian, di buku tematik halaman 1 dan 2 itu ada bacaan mengenai pawai budaya. Ya. Ya. Pak Sigit akan bacakan satu contoh untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Ini di paragraf yang pertama ya. Yang Pak Sigit garis merah ini adalah gagasan pokok ya. Apa gagasan pokok yang ada di dalam paragraf ini? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan ya. Itu adalah gagasan pokok. Nah, kemudian berikutnya ada gagasan pendukung. Di sini ada beberapa kalimat dalam paragraf ini. Yang tidak Pak Sigit garis di paragraf ini adalah gagasan pendukung ya, untuk mendukung gagasan pokok ini. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia ya. Ini kan untuk mendukung tadi yang pawai budaya di sini. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi di sini ini adalah gagasan pokok, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya ini adalah gagasan pendukung. Ya, itu kutipan bacaan paragraf halaman 1. Nah, untuk semakin memperjelas di paragraf 2, kutipan bacaan paragraf 2, yang Pak Sigit garis merah di sini juga gagasan pokok. Contohnya ini, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, itu adalah gagasan pokok. Gagasan pendukung, kalimat-kalimat berikut yang tidak Pak Sigit garis ya di sini. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja, jas merah, dan topi tinggi
dengan hiasan keemasan. Nah, ini untuk menjelaskan tadi apa? Untuk mendukung dari gagasan pokok di sini. Ini tadi ada rombongan dari Maluku ini tadi, ya. Terus gagasan pendukung berikutnya, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Berikutnya, baju ini terdiri atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Berikutnya, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Berikutnya, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, itu tadi penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, yang Pak Sigit garis merah di bacaan ini, kutipan bacaan ini adalah gagasan pokok. Sedangkan yang kalimat-kalimat berikutnya dalam paragraf ini adalah gagasan pendukung. Ya, bisa juga diartikan bahwa gagasan pokok itu bisa juga dikatakan sebagai gagasan utama atau juga bisa disebut juga ide pokok, ya, dalam sebuah paragraf. Ya, itu tadi contoh-contoh mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Berikutnya nanti anak-anak bisa mengerjakan eh, gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf 3, 4, dan 5. Itu yang Pak Sigit sampaikan pada pertemuan pembelajaran 1 hari ini. Ya, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Salam sehat untuk anak-anak sekalian. Harapan dari Pak Sigit dalam masa seperti ini anak-anak harus selalu cuci tangan, ya, selalu jaga kesehatan. Jika keluar rumah harus anak-anak diwajibkan menggunakan masker, ya, supaya kondisi kesehatannya selalu terjaga. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Salam sehat sekali lagi Pak Sigit ucapkan untuk anak-anak semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.